Ya wis. Dimulai ta? Siap semua. Halo. Manut. Siap. Langsung aja Takir. Iya, Yoga on cam juga. Yuk. Halo. Yes, langsung aja. Jimit po tolong sapa iku. Mute yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan presentasikan tentang intangible assets. Nah, anggota dari kelompok kami sendiri itu terdiri dari Kirana Yasmin Aziza, NIM akhir 281, Saint Grace Sampelawang, NIM akhir 297, Fatihudin NIM akhir 314, Sofi Yustira Harjo, NIM akhir 320, Prayoga Putra Hinmalwan, NIM akhir 330, dan saya sendiri, Diko Rahmat Mauludin. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fatih. Terima kasih atas waktunya, Gatot. Saya akan menjelaskan mengenai intangible asset isu, yaitu permasalahan aset tidak terwujud. Ada 3 jenis di sini, berupa karakteristik, penilaian, dan amortisasi barang tak berwujud. Slide. Nah, yang pertama ada karakteristik. Aset utama perusahaan seringkali bersifat tidak berwujud. Seperti contoh Coca-Cola dengan kesuksesan perusahaan berasal dari formula rahasia pembuatan, bukan karena pabrik dan fasilitasnya. Ada 2 aset utama yang bersifat tidak. Ya, yang pertama, mereka kekurangan keberadaan fisik. Yang kedua, bukan merupakan instrumen keuangan. Next. Penilaian, mengenai penilaian. Juga ada 2 di sini. Yang pertama, aset tak berwujud yang dibeli. Nah, ini berupa perusahaan mencatat sebesar biaya perolehan aset tak berwujud yang dibeli dari pihak lain. Biaya perolehan mencakup semua biaya perolehan ditambah pengeluaran untuk membuat aset tak berwujud siap untuk digunakan. Kedua, ada aset tak berwujud yang diciptakan secara internal. Terkadang perusahaan dapat mengeluarkan biaya penelitian dan mengembangkan R dan D yang sebesar untuk menciptakan sesuatu yang berwujud. Sebagai contoh, Google mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan yang dikeluarkan untuk mengembangkan mesin pencarian yang berharga. Next. Ada amortisasi barang tak berwujud. Di amortisasi itu, alokasi biaya perolehan aset tidak berwujud secara sistematis. Aset tak berwujud mempunyai masa manfaat terbatas atau masa manfaat yang tidak terbatas. Nah, dalam hal ini ada 2 jenis amortisasi barang tak berwujud. Yang pertama, aset tak berwujud berumur terbatas. Yang biasanya perusahaan mengamortisasi aset tak berwujud dengan menambahkan
biaya sistematis ke beban selama masa manfaat. Yang kedua, aset tak berwujud berumur tidak terbatas. Jika tidak ada faktor hukum, peraturan kontrak, pesaing, dan lainnya yang membatasi masa manfaat suatu aset tak berwujud, perusahaan menganggap masa manfaat tidak terbatas. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materinya. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yoga. Rekan Yoga, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Saya akan menjelaskan tentang apa itu valuation purchase intangible. Nah, apa itu valuation purchase intangible itu? Valuation purchase intangible adalah proses menilai nilai dari aset tak berwujud yang dibeli oleh suatu perusahaan. Nah, perusahaan itu biasanya mencatat intangible yang dibeli dari pihak lain dengan biaya. Biayanya itu meliputi harga beli, biaya hukum, dan biaya lainnya yang terkait. Terkadang itu juga ada kasus di mana perusahaan memperoleh intangible asset sebagai ganti dari saham atau aset lain. Dalam kasus ini tuh biaya intangible-nya itu adalah nilai wajar pertimbangan yang diberikan atau nilai wajar intangible yang diterima. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih rekan Yoga atas materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Sofi. Rekan Sofi, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang impairment. Apa itu impairment? Jadi impairment adalah penurunan nilai aset perusahaan yang biasanya terjadi ketika nilai pasar suatu aset lebih rendah dari nilai tercatatnya di laporan keuangan. Next slide. Selanjutnya ada hal-hal yang dapat menyebabkan penurunan nilai. 1. Penurunan pada nilai wajar suatu aset. 2. Perubahan dalam cara penggunaan suatu aset. Yang ketiga, perubahan yang merugikan dari faktor hukum atau faktor bisnis yang mempengaruhi suatu aset. Yang keempat, akumulasi biaya yang melebihi jumlah yang diharapkan untuk memperoleh atau membangun suatu aset. Dan yang kelima adalah kerugian berkelanjutan yang terkait dengan suatu aset. Next slide. Selanjutnya ada mengukur impairment. Jika arus kas bersih lebih kecil dari jumlah tercatatnya jumlah aset, maka dianggap mengalami penurunan nilai. Dan sebaliknya, apabila jumlah arus kas bersih sama dengan atau lebih besar dari nilai tercatat aset, maka tidak terjadi penurunan nilai. Perusahaan yang mengakui kerugian penurunan nilai harus mengungkapkan aset yang mengalami penurunan nilai. Masalah yang menyebabkan penurunan nilai, jumlah dan cara penentuan wajarnya. Next slide. Selanjutnya ada pemulihan kerugian penurunan nilai. Adalah upaya untuk mengembalikan nilai aset yang telah mengalami penurunan nilai dilaporkan keuangan suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengoptimalkan nilai aset perusahaan dan meminimalkan kerugian penurunan nilai tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Nah, selanjutnya ada type of intangible assets. Nah, type of intangible assets itu dibagi ke
beberapa. Nah, yang pertama ada marketing. Nah, marketing itu di bawah hukum umum, hak untuk menggunakan merek dagang atau nama dagang, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar secara mutlak berada di tangan pengguna asli selama pengguna asli terus menggunakannya. Nah, contohnya itu banyak. Ada di sekitaran kita seperti merek, nama, kayak nama-nama franchise atau apapun. Nah, yang kedua ada customer. Nah, customer itu diamortasi kebeban selama masa manfaat. Nah, contohnya itu daftar pelanggan, simpanan pesanan, atau produksi, atau list-list lah. Nah, yang ketiga ada artistik. Nah, artistik itu aset tak berwujud yang berhubungan dengan seni melibatkan hak kepemilikan atas drama, karya sastra, karya musik, gambar, foto, dan lain-lain. Nah, yang keempat ada kontrak. Nah, kontrak itu perjanjian waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menjual produk atau layanan tertentu menggunakan merek dagang atau nama dagang tertentu atau menjalankan fungsi tertentu. Nah, biasanya itu di wilayah geografis yang telah ditentukan. Misal, seperti perjanjian waralaba dan lisensi, izin konstruksi, hak siar, dan kontrak jasa atau pasokan. Nah, yang terakhir ada teknologi. Nah, teknologi itu paten memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya untuk menggunakan, membuat, dan menjual produk untuk proses jangka waktu 20 tahun tanpa gangguan atau pelanggaran oleh pihak lain. Nah, contohnya adalah teknologi yang dipatenkan dan rahasia dagang yang diberikan oleh kantor paten, misal merek dagangnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Kirana. Rekan saya Kirana diperlik. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang persentase properti, pabrik, peralatan, dan sumber daya alam. Jadi, perusahaan itu harus mengungkapkan dasar penilaian, biasanya biaya historis untuk properti, peralatan, pabrik, dan sumber daya alam beserta jaminan hak gadai dan komitmen lain yang terkait dengan aset tersebut. Nah, hal ini tidak boleh mengimbangi setiap kewajiban yang dijamin oleh properti, pabrik, peralatan, dan sumber daya alam terhadap aset-aset tersebut. Nah, sebaliknya kewajiban ini harus dilaporkan pada bagian kewajiban. Perusahaan juga harus memisahkan properti, pabrik, dan peralatan yang harus dilaporkan sebagai aset produksi dalam bisnis seperti fasilitas yang tidak digunakan atau tanah yang menjadi investasi dari aset yang digunakan dalam operasi. Next slide. Nah, selanjutnya ada analisis properti, pabrik, dan peralatan. Jadi analisis ini mengevaluasi aset relatif terhadap perputaran dan profitabilitas, yaitu ada 3, perputaran aset, margin keuntungan penjualan, dan pengembalian aset. Nah, perputaran aset yaitu menghitung seberapa efisien suatu perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Nah, rasio ini membagi antara penjualan bersih dengan total aset rata-rata. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah keuntungan penjualan, yaitu adalah ukuran lain untuk menganalisis penggunaan laba bersih dibagi penjualan bersih. Nah, rasio profitabilitas ini tidak dengan sendirinya menjawab pertanyaan tentang seberapa menguntungkan suatu perusahaan menggunakan aset. Namun dengan menghubungkan perputaran aset dengan margin keuntungan penjualan, kita dapat memastikan seberapa menguntungkan perusahaan menggunakan asetnya selama periode waktu tersebut dalam mengukur laba atas asetnya. Nah, selanjutnya ada pengembalian aset dengan menghitung laba bersih dibagi dengan rata-rata total aset. Sekian dari saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas materinya. Nah, untuk materi terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya, Shin. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang impairment and presentation of intangible assets. Oke, nah dalam beberapa kasus nilai tercatat aset atau aset
tidak berwujud itu tidak dapat dipulihkan. Nah, oleh karena itu, sebuah perusahaan perlu mencatat penghapusan. Oke, next slide. Yang pertama, penurunan nilai barang tak berwujud dengan masa pakai terbatas. Nah, dalam melakukan uji pemulihan ini, perusahaan memperkirakan arus kas masa depan yang diharapkan dari penggunaan aset dan pembuangannya pada akhirnya. Nah, jika jumlah arus kas bersih masa depan yang diharapkan itu tidak dihitung, kurang dari jumlah tercatat aset tersebut, maka perusahaan akan mengukur dan mengakui kerugian penurunan nilai. Selanjutnya yang kedua, penurunan nilai barang tak berwujud dengan masa pakai tidak terbatas selain goodwill. Pengujian ini membandingkan nilai wajar aset tak berwujud dengan nilai tercatat aset tersebut. Nah, jika nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat, perusahaan mengakui penurunan nilai. Yang ketiga, penurunan nilai goodwill. Nah, goodwill itu harus diuji untuk penurunan nilai setidaknya setiap tahun. Nah, pertama, perusahaan membandingkan nilai wajar unit pelaporan dengan nilai tercatatnya, termasuk goodwill. Kedua, menentukan nilai membandingkannya dengan nilai tercatatnya. Next slide. Oke, selanjutnya penyajian aset tak berwujud. Nah, pada laporan laba rugi, perusahaan harus menyajikan beban amortisasi dan kerugian penurunan nilai untuk aset tidak berwujud selain goodwill secara terpisah, dan sebagai bagian penurunan nilai, goodwill juga harus disajikan sebagai item baris terpisah di bagian operasi berkelanjutan. Nah, kecuali penurunan nilai goodwill terkait dengan operasi yang dihentikan. Nah, catatan atas laporan keuangan harus mencakup informasi tentang aset tidak berwujud yang diperoleh, termasuk beban amortisasi agregat untuk masing-masing dari 5 tahun berikutnya. Jika akun amortisasi akumulasi terpisah tidak digunakan, akumulasi amortisasi harus diungkapkan dalam catatan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materinya rekan Shin. Nah, presentasi dari kita udah selesai. Nah, bila untuk ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.